Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B yang beranggotakan pertama saya sendiri Nisa Akmalunisa dengan NIM 21206047. Yang kedua Karima Sofiana dengan NIM 21206048. Yang ketiga Ulfi Atikhotur Rohmah dengan NIM 21206054. Yang keempat Yeni Rizky Amalia dengan NIM 21206079. Silahkan menyimak materinya. Di sini saya Ulfi Atikhotur Rohmah, NIM 212060054, menyimpulkan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu perubahan yang menyangkut banyak aspek dalam kehidupan, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan filsafat. Jadi teknologi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial mempunyai 3 dimensi, yaitu struktural, kultural, dan interaksional. Pengaruh dampak negatif terhadap masyarakat dari sisi sosial terlihat saat kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi, tetapi miskin dalam rohani. Kedua, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat. Interaksi antar manusia yang berubah karena kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Pengaruh dampak positif terhadap masyarakat dari sisi sosial terlihat ketika terbentuknya suatu masyarakat massa. Akibat teknik, manusia hanya membentuk masyarakat massa, artinya ada kesenjangan sebagai masyarakat kolektif. Kedua, meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Ketiga, tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras tentunya. Diajarkan oleh guru. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. Dampak pengaruh negatif teknologi internet terhadap pendidikan. Yang pertama, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Yang kedua, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet.
sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada. Yang ketiga, pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari kecanduan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi karena siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru, apalagi dalam konteks dunia maya atau internet. Mereka secara tidak langsung telah masuk di dalam dunia yang over free. Maka sangat penting adanya kedua sikap di atas untuk menjadi benteng atau filter dari segala sumber informasi yang ada. Terima kasih. Baik, saya Rizky Amalia dari NIM 212006079 akan menjelaskan mengenai dampak internet terhadap bidang ekonomi. Pada zaman modern sekarang ini, banyak manusia yang membutuhkan suatu alat bantu praktis untuk mempermudah manusia melakukan berbagai kegiatannya. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Dalam perekonomian suatu negara, saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Banyak berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi internet di negara tersebut. Dampak positif internet terhadap bidang ekonomi. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TK akan semakin membuka lapangan pekerjaan baru dan lain-lain. Dampak negatif internet terhadap bidang ekonomi. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. Yang keempat, dengan jaringan yang tersendiri seperti yang terdapat pada berbagai situs yang menyediakan perjudian secara online. Dan yang terakhir, resistensi membeli secara online. Fenomena yang berkembang di masyarakat yang diakibatkan oleh internet dan media sosial. Sebenarnya sudah ada beberapa yang disinggung oleh teman-teman. Yang di sini yaitu fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Yang pertama adanya efek kecanduan. Di zaman sekarang, baik muda, tua, laki-laki maupun perempuan, hampir semuanya itu kecanduan dengan yang namanya media sosial. Bahkan mereka itu satu hari nggak lihat media sosial tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu, menimbulkan efek kecanduan. Jadi mereka terus-menerus ingin melihat berita-berita terupdate, dan bahkan itu pun tidak hanya berita-berita yang bersifat positif, bahkan ada beberapa berita-berita yang bersifat hoax. Mereka tidak menyaringnya terlebih dahulu. Yang kedua, karakter seorang anak sulit dibentuk. Yang dimaksud di sini yaitu banyak sekarang anak-anak itu agar dia bisa diam itu orang tuanya melihatkannya YouTube atau permainan-permainan game lainnya. Di situ peran orang tua semakin berkurang. Biasanya orang tua yang mendidik anaknya, memberi pengajaran tentang sopan santun, cara menulis, cara membaca gitu. Dan sekarang ada beberapa orang tua yang mengalihkannya ke media sosial, seperti lihat tutorial di YouTube. Namun itu mengurangi rasa hubungan antara seorang anak dan ibu, sehingga seorang anak itu tidak ada rasa nurut gitu sama orang tuanya, sehingga karakter anak itu sulit dibentuk. Yang ketiga, munculnya perkumpulan ibu-ibu sosialita.
Pada zaman sekarang banyak sekali perkumpulan ibu-ibu, mereka berkumpul untuk makan-makan, untuk arisan, bahkan mereka saling memamerkan barang-barang brandednya. Juga membawa dampak negatif. Meskipun ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya, yaitu ibu-ibu yang tidak mempunyai barang-barang branded atau tidak bisa mengikuti gaya dari kelompoknya itu, mereka akan tersingkirkan dari perkumpulan tersebut. Yang keempat, banyaknya waktu yang terbuang. Ini sangat berpengaruh sekali. Semua orang sudah merasakan banyak waktu terbuang sia-sia akibat bermain handphone atau media sosial atau internet. Contoh, seorang mahasiswa atau pelajar sedang belajar mencari materi di internet. Lama-kelamaan dia akan bosan, sehingga dia beralih membuka TikTok atau Instagram gitu. Kemudian dia hanya ingin buka 5 menit lah, 10 menit lah. Ternyata setelah sekian lama melihat jam, wow, ternyata udah 1 jam terlewat. Itu adalah contoh kecil bahwa waktu terbuang sia-sia atau banyaknya waktu yang terbuang. Yang kelima, adanya ketergantungan. Ketergantungan ini hampir sama dengan yang namanya kecanduan. Jadi mereka lebih mementingkan individualisme. Meskipun ada suatu perkumpulan atau kelompok begitu, mereka masing-masing anggota akan sibuk bermain handphonenya sendiri-sendiri daripada untuk bermusyawarah secara langsung. Itu adalah fenomena yang berkembang di masyarakat akibat dari internet dan media sosial. Terima kasih. Dari kelompok 6, kami meminta maaf apabila ada kekurangan maupun kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.